terdiri dari satu batang puting telur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 3 keto desogestrel dan lama kerjanya selama 3 tahun. Kemudian yang terakhir Jadena dan Indoclen terdiri dari 2 batang yang isinya dengan 75 mg levonorgestrel dan lama kerjanya selama 3 tahun ya Bu, Pak. Kemudian yang kedua KB non-hormonal. Nah, KB non-hormonal sendiri di sini yang pertama yaitu KBK kalender, yaitu metode alami yang hanya diterapkan pada wanita dengan siklus heterotransfer. Atau KBK kalender ini menghindari masa sublusi wanita. Kemudian yang kedua kondom. Kondom dibagi menjadi 2. Yang pertama kondom pria, bentuknya seperti kantong kecil yang terbuat dari karet. Cara kerjanya yaitu membungkus penis sehingga sperma yang keluar tetap berada di dalam kantong tersebut sehingga tidak masuk ke dalam cervix atau rahim si wanita. Kemudian yang kedua kondom wanita, bisa dilihat ibu dan bapak itu bentuknya seperti itu. Bentuknya satu sarung poliuretane dengan panjang 15 cm dan garis tengah 7 cm dan ujungnya terbuka melekat ke suatu cincin poliuretane lentur untuk memasang dan melekatkan kondom di vagina. Atau bisa dengan cara dimasukkan ke dalam alat vital wanita sebelum melakukan hubungan tentunya. Kemudian ada diafragma nih. Bentuknya seperti cervical cap, bisa dilihat seperti di gambar, atau seperti mangkuk ceper, terbuat dari karet. Cara penggunaannya juga dimasukkan ke dalam vagina. Alat ini bekerja dengan cara menutupi mulut rahim sehingga sperma tadi yang masuk tidak bisa masuk ke dalam rahim. Kemudian ada spermicida. Spermicida ini berbentuk seperti salep. Dengan cara kerja dioleskan ke dalam vagina sebelum melakukan hubungan seksual. Kemudian ini ada IUD. IUD sendiri yaitu komposisi batang plastik berbentuk T berukuran 3 cm dengan lautan tembaga seluas kurang lebih 380 mm persegi. Kemudian ada tubekomi. Tubekomi sendiri adalah prosedur bedah untuk membuktikan fertilitas atau kesuburan seorang perempuan secara permanen. Bisa dengan cara diikat atau dipotong sekaligus. Dengan cara bisa dilihat sendiri itu bagian tulang palpinya diikat atau dipotong untuk membuktikan fertilitas. Kemudian ada vasektomi, yaitu sterilisasi berencana sama seperti tubekomi tadi dilakukan melalui proses pembedahan untuk memotong bagian saluran yang menghubungkan skrotum dan penis atau tempat jalannya sperma itu dipotong atau diikat. Nah, ini yang terakhir ada KB alamiah. KB alami merupakan metode kontrasepsi yang dilakukan tanpa penggunaan alat, obat, dan prosedur tertentu seperti sterilisasi atau vasektomi. Yang kedua tadi bisa dengan cara di bagian wanita, tulang palpinya dipotong atau diikat. Terus di laki-laki bagian vesikalnya itu dipotong dan juga diikat. Kemudian macam-macam KB alamiah. Yang pertama metode kalender, tadi sudah saya jelaskan di awal, itu menghindari masa sublusi wanita. Kemudian metode sumbu basal, ini metode sumbu hormon tubuh sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius. Pada waktu ovulasi sumbu akan turun terlebih dahulu dan akan menjadi 37 atau 38 derajat. Kemudian tidak akan kembali pada suhu 35 derajat Celcius pada saat di bulan terjadi masa seksual atau ovulasi. Kemudian yang ketiga ada metode reversitif. Di sini metode reversitif merupakan metode keluarga berencana dan metode keluarga berencana alamiah dengan cara mengenali masa subur
Apakah yang terjadi jika KB implan tidak dilepas? Ya, dan terima kasih. Oh, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Pak. Tadi apakah yang terjadi jika KB implan tidak dilepaskan? Ya. Efeknya tidak ada intinya. Tapi mungkin kalau misal lebih dari 5 tahun, kan batas pemakaian cuma ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun kan. Kalau misal di situ tidak dilepas, mungkin efek dari KB-nya sendiri tidak ada. Jadi bisa terjadi kehamilan terhadap wanita tersebut. Gitu. Dan juga mungkin bisa terjadi peningkatan berat badan yang drastis gitu. Bisa terjadi obesitas terhadap si wanita. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Ada lagi? Saya ingin bertanya. Di sana tadi kan ada alat kontrasepsi spermisida. Saya ingin bertanya, apa dampak pemakaian alat kontrasepsi spermisida? Oh ya, dari spermisida sendiri itu kan ada bahannya. Nah, berarti bakal ada reaksi terhadap si wanita maupun si pria. Nah, jadi di sini menyebabkan penggunaan spermisida sendiri juga cukup sering menyebabkan reaksi alergi atau iritasi terhadap vagina, bisa juga di penis dan kulit di sekitar organ intim. Bisa juga menimbulkan gejala berupa rasa gatal, perih, kemerahan di sekitar organ intim atau di dalam organ intim itu sendiri. Bagaimana? Sudah jelas. Baiklah, apakah ada lagi? Ya. Oke.
kabel